Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa sih penganggaran modal itu. Nah, penganggaran modal itu adalah proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang dalam proyek-proyek atau aset-aset perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depannya. Nah, itu mencakup analisis, evaluasi, dan pemilihan proyek atau aset yang nantinya akan diinvestasikan berdasarkan kriteria keuangan dan strategi-strategis tertentu. Lalu, penganggaran modal sendiri itu ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu seperti identifikasi proyek, itu seperti pembangunan pabrik baru, pembelian peralatan, ataupun pengembangan produk-produk baru. Lalu kita juga harus mengestimasi arus kas. Arus kas itu diharapkan dari proyek-proyek yang ada itu mencakup pendapatan, pengeluaran, dan penghematan biaya yang mungkin akan terjadi. Lalu ada penilaian dan evaluasi. Nah, itu tuh mencakup net present value atau NPV, lalu ada internal rate of return atau IRR, dan ada payback period yang nantinya akan dibahas tentunya nanti. Lalu ada pembuatan keputusan, itu mencakup memilih proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan tujuan yang ada. Lalu implementasi dan pemantauan, itu seperti kita melaksanakan proyek-proyek yang kita pilih sesuai dengan keuntungan ke depannya, dan kita juga memantau kinerja proyek yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa jenis dari proyek penganggaran modal. Nah, proyek penganggaran modal sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang pertama proyek independen dan proyek yang saling eksklusif. Nah, proyek independen itu adalah proyek yang jika diterima atau ditolak, itu tidak akan memengaruhi arus kas proyek lainnya. Lalu proyek yang saling eksklusif itu adalah proyek yang jika kita terima, itu akan menghalangi penerimaan proyek lain yang bersaing itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh penganggaran modal nilai penyisihan. Nah, asumsikan sebuah perusahaan itu sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi pada sistem otomatis. Perkiraan umurnya itu 10 tahun. Perusahaan itu memiliki arus kas setelah pajak sebagai berikut. Yang pertama, manfaat berwujudnya itu sebesar $100.000 per tahun. Lalu manfaat tak berwujudnya itu sebesar $60.000 per tahun. Lalu nilai penyelamatannya itu sebesar $150. Lalu pengeluaran awalnya itu sebesar $1 juta. Nah, biaya modal perusahaan itu adalah 10%, tetapi tingkat yang diperlukan sebesar 80% digunakan untuk keputusan penganggaran modal. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas persoalan contoh yang tadi dengan menggunakan analisis NPV. Nah, bisa dilihat pada tangible only itu 4,494 itu dikali $100.000, lalu dikurangkan dengan $1 juta. Nah, $100.000 itu pada manfaat berwujud tadi. Lalu yang 1 juta itu pengeluaran awalnya. Lalu dihitungkan dan dimasukkan ke 18% rate-nya itu sebesar $550.600. Nah, itu di minus. Lalu 6,145 itu dikali $100.000, lalu dikurangkan dengan $1 juta. Nah, itu dimasukkan ke 10% rate sebesar $385.600. Lalu pada tangible dan intangible-nya itu 4,494 dikali 160.000 itu didapatkan dari penjumlahan tangible dan intangible. 100.000 pada tangible, lalu 60.000 itu pada intangible. Lalu didapatkan hasilnya 160.000. Lalu dikurangkan dengan $1 juta.
itu dimasukkan ke 18 rate itu sebesar 280.960. Hasilnya itu minus ya. Lalu 6,145 dikali dengan 160.000 dikurangkan dengan 1 juta itu dimasukkan ke 10% rate-nya itu sebesar 16.800. Itu hasilnya minus juga. Lalu pada tangible, intangible, dan salvage value itu masukkanlah hasil dari tangible dan intangible-nya itu sebesar 280.960 itu ditambahkan dengan 0,191 lalu dikalikan dengan 150.000 dolar. Nah, 150.000 dolarnya itu didapatkan dari salvage value yang tadi dibahas ya. Nah, itu kita hitung dan mendapatkan hasilnya 252.310. Itu hasilnya minus. Nah, pada 16.800 itu hasil yang 10% pada tangible dan intangible itu dimasukkan ke tangible dan intangible dan salvage value-nya itu, lalu ditambahkan dengan 0,386, lalu dikalikan dengan 150.000 dolar, itu didapatkan hasilnya 41.100. Nah, hasilnya ini kenapa plus? Karena pada akhir itu menjadi positif karena tingkat suku bunganya itu 10% pada akhirnya. Semua inputnya itu dipertimbangkan jadinya. Nah, hal ini itu menekankan bahwa itu sangat penting tingkat diskonto itu penggunaannya, tingkat diskonto yang tepat, dan pentingnya mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi arus kas tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih payback period itu. Nah, payback period itu adalah suatu metode dalam analisis investasi yang digunakan untuk menentukan jangka waktu yang kita perlu untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk yang dihasilkan oleh proyek-proyek tersebut. Nah, jadi payback period itu mengukur seberapa cepat investasi dapat kembali dalam bentuk pendapatan atau penghematan biaya-biaya yang ada. Nah, kita akan membahas contoh kasus payback period itu. Nah, asumsikan sebuah perusahaan itu memiliki investasi sebesar 20.000 dolar. Nah, pola arus kas dari tahun pertama ke tahun terakhir itu, nah pada tahun pertama itu sebesar 5.000 dolar. Lalu pada tahun kedua itu 10.000, tahun ketiga itu 20.000, dan tahun keempat itu 20.000. Nah, perhitungannya itu sendiri, kita akan memasukkan kisaran dari tahun pertama. Nah, tahun pertama itu kan sebesar 5.000 dolar. Nah, kita masukkan, lalu tambahkan tahun berikutnya itu sebesar 10.000. Lalu ditambahkan dengan 5.000, dapatnya dari mana? Itu kita hitungkan 1 dibagi 4, karena kita ada 4 tahun. Lalu kita kalikan pada tahun ketiga. Nah, tahun ketiganya itu 20.000. Lalu kita akan mendapat hasilnya 5.000. Nah, setelah kita hitung akan tahu payback periodnya itu sebesar 2,25 tahun. Nah, setelah kita membahas contoh kasus dari NPV, nah sekarang kita akan membahas atau perlu ketahui alasan kita menggunakan payback period itu apa. Nah, pastinya itu ada kegunaannya dong. Nah, alasannya itu, yang pertama itu adalah untuk membantu mengendalikan resiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas di masa depannya. Lalu yang kedua, untuk membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Lalu yang ketiga itu untuk membantu mengendalikan resiko keuangan. Lalu yang keempat, untuk membantu mengendalikan dampak investasi terhadap ukuran kinerja. Nah, setelah kita bahas tentang alasan penggunaan dari payback method, nah pastinya payback period itu memiliki kekurangannya. Nah, salah satu faktor kekurangannya itu adalah yang pertama, itu mengabaikan nilai waktu dari uang. Jadi, payback period itu tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu uang atau time value of money.
Yang berarti uang yang diterima di masa depan itu dianggap memiliki nilai yang sama dengan uang yang diterima pada hari ini. Padahal dalam kenyataannya uang hari ini itu lebih berharga, maksudnya uang yang diterima hari ini itu lebih berharga daripada uang di masa depan karena potensi pendapatan bunga atau investasi lainnya. Lalu yang kedua, itu mengabaikan kinerja investasi di luar periode pengembalian modal. Jadi maksudnya itu, payback period itu hanya fokus pada periode sampai investasi awal itu kembali. Dan payback period itu tidak memperhatikan arus kas yang terjadi setelah periode tersebut. Nah, akibatnya proyek yang menghasilkan arus kas ini signifikan setelah periode paybacknya itu bisa saja itu diabaikan. Nah, setelah kita membahas tentang payback period, sekarang kita akan mulai membahas tentang accounting rate of return atau ARR. Nah, accounting rate of return itu adalah metode evaluasi investasi yang digunakan untuk mengukur keuntungan rata-rata yang dihasilkan oleh suatu investasi yang dibandingkan dengan biaya awal investasi tersebut. Nah, biasanya ARR itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, rumus dari ARR sendiri itu adalah pendapatan rata-rata yang dibagikan dengan investasi. Nah, pendapatan rata-rata itu didapatkan dari arus kas bersih tahunan rata-rata dikurangkan dengan penyusunan rata-rata. Nah, kita akan mulai membahas contoh kasus dari ARR. Nah, suatu peralatan baru membutuhkan pengeluaran awal sebesar $80.000 dan menjanjikan total arus kas sebesar $120.000 selama 5 tahun ke depan atau masa pakai mesinnya. Nah, cara kita menghitung persoalan di atas itu adalah yang pertama kita harus cari dulu arus kas rata-ratanya, yaitu $120.000 dibagikan dengan 5. Nah, $120.000 itu merupakan total arus kasnya itu. Nah, 5-nya itu 5 tahun. Jadi 120.000 dibagi 5 akan mendapatkan hasilnya 24.000. Nah, itu merupakan arus kas rata-ratanya. Nah, yang kedua kita harus mencari penyusutan rata-ratanya sebesar apa. Nah, penyusutan rata-ratanya itu kita masukkan $80.000 lalu dibagikan dengan 5. Nah, $80.000 itu merupakan pengeluaran awalnya itu. Nah, kita hitung dan akan mendapatkan hasilnya $16.000. Jadi kita menghitungkan ARR-nya. Nah, ARR-nya itu kita masukkan hasil dari arus kas rata-ratanya itu $24.000 dan dikurangkan dengan $16.000 yang dari penyusutan rata-ratanya itu. Lalu dibagikan dengan $80.000. Itu merupakan pengeluaran awalnya yang tadi. Lalu kita hitung 24.000 dikurang dengan 16.000 itu hasilnya 8.000. Lalu kita bagikan dengan 80.000. Nah, kita hitung akan mendapat hasil dari ARR-nya itu sebesar 10%. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alasan penggunaan dari accounting rate of return dan kekurangan utamanya. Nah, alasan penggunaannya itu ada 2. Yang pertama itu untuk memastikan bahwa investasi baru itu tidak akan berdampak buruk pada laba bersih. Lalu, untuk memastikan efek yang menguntungkan pada laba bersih sehingga bonus dapat diperoleh atau ditingkatkan. Nah, untuk kekurangannya itu pada ARR itu sendiri adalah ARR itu mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Itu seperti kekurangan dari payback period. Nah, sekarang kita akan membahas tentang net present value atau NPV. Nah, NPV itu adalah konsep keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari sejumlah arus kas di masa depan setelah memperhitungkan nilai waktu uangnya.
Nah, jadi secara sederhana, NPV itu adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nah, rumus dari NPV itu adalah P dikurang I. Nah, P itu adalah nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. Lalu I-nya itu adalah nilai sekarang dari biaya proyek. Nah, biasanya itu merupakan pengeluaran awalnya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan mengenai net present value, kita akan membahas terlebih dahulu terdapat 3 kriteria keputusan untuk net present value. Yang pertama, jika net present value lebih kecil daripada 0, maka hal ini menunjukkan bahwa investasi awal mungkin atau mungkin tidak dapat dikembalikan, dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan belum diperoleh, sehingga proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua, jika net present value sama dengan 0, maka hal ini mengindikasikan bahwa investasi awal telah kembali, dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan telah tercapai. Dengan demikian, titik impas yang telah tercapai tersebut, kita tidak perlu peduli lagi dengan proyek tersebut. Yang ketiga, jika net present value lebih besar daripada 0, maka hal ini menunjukkan bahwa investasi awal telah pulih, dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan telah tercapai. Pengembalian yang lebih besar dari investasi awal dan tingkat pengembalian yang dibutuhkan tersebut telah diterima, sehingga proyek tersebut harus diterima. Model net present value ini mengasumsikan bahwa semua arus kas yang dihasilkan oleh sebuah proyek segera diinvestasikan kembali, karena untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang diperlukan selama umur proyek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal mengenai net present value. Sebuah proyek menjanjikan keuntungan sebesar $10.000 setelah 1 tahun dan $20.000 setelah 2 tahun. Proyek ini juga membutuhkan investasi awal sebesar $22.000. Hitungan nilai sekarang bersihnya dengan asumsi tingkat diskonto 12%. Present value pada awal tahun, terdapat cash flow sebesar $22.000 yang didapatkan dari soal, karena itu merupakan investasi awal proyek. Diskon faktor pada awal tahun sebesar 1,000 yang didapatkan dari 1 dibagi 1 dikali 1 tambah tingkat diskonto 12% pangkat 0, yang menghasilkan present value sebesar $22.000. $22.000 present value pada awal tahun ini didapatkan dari $22.000 pada cash flow dikalikan dengan 1,000 sehingga menghasilkan present value pada awal tahun sebesar $22.000. Untuk menghitung present value pada tahun yang pertama, terdapat cash flow sebesar $10.000. $10.000 ini didapatkan dari soal karena proyek menyanyikan keuntungan sebesar $10.000 pada tahun yang pertama. Diskon faktor pada tahun yang pertama sebesar 0,893 yang didapatkan dari 1 dibagi 1 dikalikan dengan 1 tambah tingkat diskontonya 12% pangkat 1 karena ini pada tahun yang pertama, sehingga menghasilkan present value pada tahun yang pertama sebesar 8.930. Present value-nya ini didapatkan dari $10.000 pada cash flow dikalikan dengan diskon faktor 0,893, sehingga present value pada tahun yang pertama sebesar $8.930. Untuk menghitung present value pada tahun yang kedua, didapatkan cash flow sebesar $20.000 karena ini didapatkan dari soal proyek menjanjikan keuntungan sebesar $20.000 pada tahun yang kedua.
Diskon faktor pada tahun yang kedua ini sebesar 0,797 yang didapatkan dari 1 dibagi 1 dikali 1 tambah tingkat diskonto 12% pangkat 2. Karena ini pada tahun yang kedua. Present value-nya itu sebesar 15.940 yang didapatkan dari cash flow sebesar $20.000 dikalikan dengan diskon faktor 0,797. Sehingga present value pada tahun yang kedua sebesar 15.940. Jadi total net present value dari awal tahun sampai tahun yang kedua sebesar $2.870. Sebelum kita lanjut ke contoh soal pembahasan internal rate of return, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu internal rate of return. Internal rate of return ini merupakan tingkat diskonto yang menetapkan net present value proyek pada angka 0. Nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek atau biasanya pengeluaran awal. Ini untuk internal rate of return. Rumus dari internal rate of return ini yaitu suku bunga yang menghasilkan net present value positif ditambah dengan net present value positif dibagi net present value positif dikurang net present value negatif dikali suku bunga yang menghasilkan net present value negatif dikurangkan dengan suku bunga yang menghasilkan net present value positif. Berikutnya, kita akan membahas contoh soal dari net internal rate of return. Sebuah proyek membutuhkan investasi $10.000 dan akan menghasilkan $12.000 setelah 1 tahun. Maka untuk menghitung internal rate of return-nya ini, yaitu dengan hasil dari investasi setelah 1 tahun sebesar $12.000 dibagi dengan 1 ditambah dengan nilai sekarang dari biaya proyek atau biasanya pengeluaran awal sama dengan investasi sebesar $10.000. Maka internal rate of return-nya ini sebesar 0,20. Selanjutnya, terdapat 3 kriteria mengenai internal rate of return yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jika internal rate of return lebih besar daripada cost of capital, maka proyek harus diterima. Yang kedua yaitu jika internal rate of return sama dengan cost of capital, maka penerimaan atau penolakannya itu sama. Yang ketiga, jika internal rate of return lebih kecil daripada cost of capital, maka proyek harus ditolak. Arus kas masuk yang diterima dari proyek segera diinvestasikan kembali, karena untuk mendapatkan pengembalian yang setara dengan internal rate of return selama sisa umur proyek tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan net present value dan internal rate of return. Net present value ini mengasumsikan bahwa arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sedangkan internal rate of return ini mengasumsikan bahwa arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian internal. Net present value ini mengukur profitabilitas proyek dalam dolar absolut. Sedangkan internal rate of return ini mengukurnya dalam bentuk persentase. Berikut ini terdapat contoh soal mengenai perbedaan antara net present value dan internal rate of return. Diketahui di soal, terdapat conflicting sinyal required rate of return sebesar 10%. Proyek A ini menandakan bahwa itu adalah net present value, sedangkan proyek B-nya ini menandakan bahwa itu adalah internal rate of return. Nilai akhir dari proyek A sebesar 13.924. Untuk menghitung nilai masa depan proyek B ini, kita asumsikan bahwa $6.000 ini diterima pada akhir tahun pertama yang diinvestasikan pada biaya modal. Untuk nilai masa depan proyek B ini sebesar $13.800 yang didapatkan dari $7.200 ditambah 1,1 dikalikan dengan $6.000. Proyek A ini memberikan keuntungan yang paling besar dan harus dipilih. Internal rate of return-nya ini mengasumsikan $6.000 yang dapat diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian 20%.
Padahal pada kenyataannya itu diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian 10%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai discount rate, the cost of capital. Discount rate ini merupakan suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari arus kas di masa depan. Di dalam dunia bisnis, discount rate ini sering digunakan di dalam mengambil keputusan untuk investasi. Dengan menggunakan discount rate, kita dapat menghitung nilai saat ini dari arus kas di masa depan untuk memutuskan apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Discount rate ini memiliki rumus, yaitu cash flow dibagi present value pangkat 1 dibagi waktu yang diperlukan untuk investasi dikurangkan dengan 1. Tingkat diskonto yang tepat ini digunakan di dalam perhitungan net present value, yaitu biaya modal. Biaya modal ini merupakan rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan oleh berbagai pihak yang menyumbangkan dana. Bobotnya itu ditentukan oleh proporsi dana yang disediakan oleh masing-masing sumber. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal mengenai discount rate, the cost of capital. Sebuah perusahaan berencana membiayai sebuah proyek dengan meminjam $10.000 dan mengumpulkan $20.000 dengan menerbitkan saham. Biaya pinjaman bersih adalah 6% per tahun. Saham tersebut memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 9%. Sumber-sumber modal untuk proyek ini dan biayanya memiliki proporsi dan jumlah yang sama dengan yang biasanya dialami perusahaan. Hitunglah biaya modalnya. Diketahui pada soal, terdapat biaya untuk meminjam sebesar $10.000 dengan kos 6% per tahun. Didapatkan weight 1/3. 1/3 ini didapatkan dari $10.000 dibagi dengan $30.000. $10.000-nya ini merupakan biaya meminjam dan $30.000-nya ini merupakan penjumlahan dari biaya meminjam dan biaya mengumpulkan sebesar $20.000 dengan menerbitkan saham tersebut. Lalu, kos sebesar 6% ini dikalikan dengan weight 1/3. Didapatkan 2%. Selanjutnya, ada biaya mengumpulkan sebesar $20.000 untuk menerbitkan saham. Diketahui di soal, terdapat kos 9%, sehingga didapatkan weight 2/3. 2/3-nya ini didapatkan dari $20.000 yang merupakan biaya mengumpulkan dengan menerbitkan saham tersebut dibagi dengan $30.000. $30.000-nya ini didapatkan dari penjumlahan biaya meminjam sebesar $10.000 dan biaya mengumpulkan sebesar $20.000 dalam menerbitkan saham tersebut. Lalu, kos 9% ini dikalikan dengan weight 2/3 yang didapatkan 6%. Sehingga, total dari weighted average cost of capital ini sebesar 8%. 8% ini didapatkan dari 2% ditambah dengan 6%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inflationary adjustment. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mencerminkan biaya hidup yang lebih tinggi pada saat ini. Namun di dalam hal pendapatan setelah pajak yang disesuaikan dengan inflasi untuk mengukur daya beli kita. Penyesuaian inflasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencegah bracket merayap. Yang kedua untuk membatasi jumlah pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah federal semata-mata karena inflasi. Berikutnya kita akan membahas contoh soal mengenai inflationary adjustment. Asumsikan bahwa tingkat inflasi adalah 6% per tahun. Analisis tanpa penyesuaian inflasi mengasumsikan bahwa tingkat diskonto sebesar 12%. Pada awal tahun, kita asumsikan conversion faktornya sebesar $10.000. Diskon faktornya sebesar 1,000 didapatkan dari 1 dibagi 1 dikali 1 ditambah tingkat diskonto sebesar 12% pangkat 0, sehingga didapatkan $10.000. $10.000 ini didapatkan dari
conversion factor sebesar $10.000 dikalikan dengan diskon faktor 1,000. Untuk tahun yang pertama sampai yang kedua, kita asumsikan bahwa conversion faktornya ini sebesar $5.500. Dengan diskon faktor 1,690 yang didapatkan 9.295, sehingga net present value-nya sama dengan $705. Untuk menghitung analisis dengan penyesuaian inflasi, pada awal tahun, conversion faktornya itu sebesar $10.000 dengan diskon faktor 1,0000, sehingga didapatkan $10.000. Pada tahun yang pertama, didapatkan conversion faktor sebesar 5.830. 5.830-nya ini didapatkan dari 1,06 dikalikan dengan 5.500. Dengan diskon faktor 0,893, sehingga didapatkan 5.206. Pada tahun yang kedua, conversion faktornya ini sebesar 6.180, yang didapatkan dari 1,06 dikali 1,06 dikali $5.500 dengan diskon faktor 0,797 yang menghasilkan 4.925, sehingga net present value-nya didapatkan sebesar $131. Sebelum kita lanjut ke contoh soal pembahasan mengenai arus kas operasi setelah pajak di dalam pendekatan pendapatan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arus kas operasi setelah pajak. Arus kas operasi itu merupakan laporan pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis di suatu perusahaan yang menunjukkan seberapa baik instansi tersebut di dalam mengelola keuangannya. Jadi pada intinya, arus kas operasi ini merupakan nilai tunai yang diperoleh perusahaan berdasarkan aktivitas perusahaan pada waktu periode tertentu. Jadi pada umumnya, laporan kas ini berisi uang pemasukan dari pelanggan, biaya gaji pegawai, pembayaran kepada supplier, pajak, atau penyimpanan bahan baku yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Di dalam pendekatan pendapatan, terdapat rumus after tax cash flow, sama dengan after tax net income ditambah non-cash expense. Di dalam contoh soal ini terdapat diketahui depresiasi sebesar $100.000. Dapat dihitung untuk mencari after tax cash flow-nya ini dicari dengan revenue sebesar $1 juta dikurangkan dengan operating expense sebesar $600.000. Didapatkan income before tax sebesar $400.000. Lalu dikurangkan dengan income tax sebesar $136.000, didapatkan net income sebesar $264.000. Jadi, after tax cash flow-nya ini didapatkan dari after tax net income sebesar $264.000 ditambah dengan non-cash expense sebesar $100.000 yang menghasilkan after tax cash flow sebesar $364.000. Selanjutnya, kita menggunakan pendekatan dekomposisi. Untuk after tax cash revenue, itu rumusnya itu 1 dikurang tax rate, lalu dikali dengan cash revenue. Dan after tax cash expense itu 1 dikurang tax rate, lalu dikali dengan cash expense. Untuk tax saving non-cash expense, rumusnya tax rate dikali non-cash expense. Jadi, total operating cash itu berasal dari after tax cash revenue dikurang after tax cash expense dan ditambah dengan after tax saving on non-cash expense. Jadi ini ada contoh soal di mana revenues itu $1 juta, cash expense itu $500.000, dan depreciation-nya $100.000. Dan tax rate-nya itu 34%. Jadi mengikuti rumus yang di atas, after tax cash revenues itu 1 dikurang 34% dikali 1 juta itu $660.000.
Lalu less-nya itu after tax cash expense 1 dikurang 34%, lalu dikali 500.000, didapatkanlah 330.000. Dan berikutnya ada add tax saving non cash expense yang dikali 34%, 100.000-nya, jadi didapatkannya 34.000. Lalu dijumlahkan jadi 364.000. Berikutnya ada depreciation tax yielding effect. Penyusutan adalah biaya non-tunai dan bukan merupakan arus kas. Tapi penyusutan ini melindungi pendapatan dari pengenaan pajak. Dan dengan demikian menciptakan arus kas masuk yang setara dengan penghematan pajak. Jadi berikut kita ada soal lagi. Asumsikan pada awal bahwa Undang-Undang Perpajakan tidak mengizinkan penyusutan dikurangkan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jika sebuah perusahaan memiliki before tax operating cash flow of $300.000 dan depreciation of $100.000, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Net operating cash flow-nya $300.000 karena tidak ada depresiasi, jadi dikurang 0. Lalu ada taxable income yang sebesar 300.000 tadi. Lalu kita kurangi dengan income tax sebesar 34% yang dikalikan menjadi 102.000. Setelah itu dikurangkan net income-nya didapatkan 198.000. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pengurangan untuk depreciation. Net operating cash flow sebesar $300.000 dikurangin dengan depreciation yang sebesar $100.000, sehingga didapatkanlah taxable income sebesar 200.000. Lalu dikurangi income tax sebesar 34% yang dikalikan menjadi 68.000, lalu dikurangkan menjadi net income sebesar 132.000. Pajak yang dihemat sebesar 102.000 dikurangi 68.000, jadi 34.000. Perusahaan memiliki uang tunai tambahan yang tersedia sebesar $34.000. Jadi penghematannya itu rumusnya itu tarif pajak dikali jumlah penyusutan yang diklaim. Jadi 34% dikali 100.000 jadi 34.000. Berikutnya kita masuk ke tax law depreciation. Tax law mengklasifikasikan sebagian besar aset ke dalam 3 kelas berikut. Kelas 3 yaitu jenis asetnya sebagian besar perkakas kecil. Kelas 5 mobil, truk ringan, dan peralatan komputer. Dan kelas 7 yaitu sebagian besar peralatan seperti mesin dan perlengkapan kantor. Aset yang termasuk dalam salah satu dari ketiga kelas tersebut dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus atau MAGRS, singkatan dari Modified Accelerated Cost Recovery System, dengan konvensi setengah tahun. Nah, yang dimaksud dengan konvensi setengah tahun tadi, yang pertama, setengah dari penyusutan untuk tahun pertama dapat diklaim tanpa memperhatikan kapan aset tersebut benar-benar digunakan. Lalu poin kedua, setengah tahun penyusutan lainnya diklaim pada tahun setelah masa manfaat aset. Dan poin ketiga, jika aset tersebut dijual sebelum masa manfaatnya habis, hanya setengah dari penyusutan tahun tersebut yang dapat diklaim. Nah, berikutnya ada contoh penyusutan garis lurus. Jadi contoh soalnya, sebuah perusahaan mengakuisisi properti selama 5 tahun dengan harga 100.000. Jadi ada year 1, 10.000, year 2, 20.000, year 3, 20.000, year 4, 20.000, year 5, 20.000, dan year 6, 10.000. Ini kenapa jadi 6 tahun, padahal awalnya cuma mengakuisisinya untuk 5 tahun, karena kita pakai half year convention. Jadi untuk yang tahun pertama, yang 10.000 itu didapat dari 100.000 dibagi 5 tahun, dan dapat 20.000. Nah, 20.000 itu dibagi 2. Jadinya setengahnya dari 20.000 itu 10.000. Nah,
10.000 itu kita depresiasikan lagi di tahun ke-6. Jadi didapatkanlah 6 tahun. Nah, berikutnya kita mengganti metode depresiasi. Nah, metode depresiasi yang kita gunakan sekarang metode MACRS. Soalnya sama seperti yang tadi, cuma bedanya kita menggunakan metode MACRS. Nah, pertanyaannya itu aset tersebut dilepaskan pada tahun kedua. Jadi, berapa banyak penyusutan yang dapat diklaim? Kita lihat tahun kedua, depreciation-nya itu 32.000. Jadi karena kita menggunakan half year convention, dikali setengah. 32.000 dikali setengah sama dengan 16.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian capital rationing. Rumusnya dari NPV index itu NPV dibagi dengan investment. Lalu berikut ada contohnya. Sebuah perusahaan memiliki modal sebesar $45.000 yang tersedia untuk peluang investasi sebagai berikut ini. Jadi ada project A, B, C, D. Nah, project A itu besar investmentnya 10.000 dan NPV-nya 3.000. Lalu didapatkanlah NPV index sebesar 0,3. Berikut ada project B, investmentnya sebesar 20.000 dan NPV-nya 4.000. Sehingga didapatkan NPV index sebesar 0,2. Berikut ada project C yang investmentnya sebesar 25.000 dan NPV-nya 10.000. Sehingga NPV indeksnya 0,4. Dan berikutnya ada project D dengan investment sebesar 15.000 dan NPV sebesar 5.000. Yang didapatkan NPV indeksnya 0,33. Investment tersebut jika dijumlahkan sebesar 70.000. Nah, peringkat indeks NPV dari terbesar hingga terkecil itu C, D, A, dan B. Keputusan investasi yang tepat itu berinvestasi di C dan D dan setengah dari A. Nah, mari kita bahas future value dari time value of money. Nah, rumusnya itu keterangannya dulu. F itu adalah nilai masa depan. I itu adalah tingkat suku bunga. P itu untuk nilai sekarang atau pengeluaran awal. Dan N itu adalah jumlah periode. Nah, kita kembali. Rumus itu adalah P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N. Nah, contoh soalnya, kita asumsikan investasi sebesar $1.000. Suku bunga adalah sebesar 8%. Jadi, berapa nilai masa depan jika uang tersebut diinvestasikan selama 3 tahun? Nah, jawab. Untuk tahun pertama, $1.000 dikali 1,08 didapatkanlah $1.080. Nah, untuk tahun kedua, $1.000 dikali 1,08 pangkat 2 didapatkan $1.166,4. Untuk tahun ketiga, $1.000 dikali 1,08 dipangkatkan 3. Sehingga didapatkan $1.259,71. Nah, sekarang kita akan mencari present value. Nah, rumus dari present value itu adalah P sama dengan F dibagi dalam kurung 1 plus I tutup kurung dipangkatkan N. Contoh soalnya adalah hitunglah nilai sekarang dari $300 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang. Jika tingkat suku bunganya adalah 12%. Jawab, diskon faktor itu 1 dibagi dalam kurung 1 plus I, sehingga didapatkanlah diskon faktor 0,712. Jadi, present value itu adalah $300 dikali diskon faktor 0,712, sehingga didapatkanlah $213,6. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nilai sekarang dari anuitas sebesar $100 per tahun, yang akan diterima selama 3 tahun ke depan. Tingkat bunganya adalah sebesar 12%. Jawab, untuk tahun pertama, cash sebesar $100 dikalikan dengan diskon faktor
0,893. Sehingga didapatkanlah present value 89,3 dolar. Untuk tahun kedua, cash $100 dikalikan dengan diskon faktor 0,797 sehingga didapatkanlah present value 79,7. Untuk tahun ketiga, cash $100 dikalikan dengan diskon faktor 0,712 sehingga didapatkanlah present value 71,2 dolar. Untuk diskon faktor di total 2,402 dan untuk present value di total menjadi 240,2 dolar.